pernah diceritakan tentang sebuah rumah yang terbakar. Pintu dan jendela juga terbakar sehingga seorang anak yang terperangkap di dalamnya terpaksa memanjat ke atap. Ketika ia berada di atas atap, ayahnya yang berada di tanah berteriak-teriak, "Lompatlah dari sana, dan saya akan menangkap engkau di sini." Anak itu ingin sekali melompat, karena hanya dengan cara itu ia bisa meluputkan diri. Namun persoalannya ialah ia tidak bisa melihat ayahnya karena asap yang sangat tebal. Sementara itu ayahnya tetap berteriak, "Lompatlah, saya akan menangkap engkau di sini." Anak itu menjawab, "Ayah, saya tidak bisa melihat ayah, bagaimana saya bisa melompat?" Ayahnya menjawab, "Itu tidak menjadi masalah, karena saya melihat engkau. Jadi lompatlah. Saya akan menangkap engkau dimanapun engkau melompat." Dengan tidak berpikir panjang lagi, anak itu melompat, dan ayahnya menangkapnya dengan baik sekali, sehingga luputlah anak itu dari kebakaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, anak itu berani melompat dari ketinggian karena ia percaya bahwa ayahnya akan menangkapnya, sekalipun ia tidak melihat ayahnya itu. Iman adalah seperti itu. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada yang diimani. Beriman kepada Allah berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Allah adalah penjamin dalam hidup dan bukan hal-hal yang lain. Bukan harta kekayaan dunia ini. Bacaan-bacaan kitab suci hari ini, khususnya bacaan kedua dan Injil, menekankan pentingnya iman itu. Dalam bacaan kedua, penulis surat Ibrani menyebut Abraham sebagai tokoh yang luar biasa. Secara manusiawi, Abraham tidak mempunyai alasan untuk percaya pada janji Allah, karena usianya sudah tua dan janji Allah belum terpenuhi. Maka kita bertanya, manakah janji-janji Allah itu? Ada 3 janji Allah kepada Abraham, yaitu pertama, janji tanah Kanaan menjadi miliknya. Kedua, janji keturunan yang banyak seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Yang ketiga, janji berkat. Dari keturunan Abraham, segala bangsa akan mendapat berkat. Ternyata ketiga janji ini belum terpenuhi sampai Abraham mencapai usia lanjut. Namun demikian, Abraham tetap mengikuti panggilan Allah, karena dia percaya bahwa Allah akan menepati janjinya. Memang secara manusiawi Abraham tidak mempunyai alasan untuk percaya bahwa dia akan diberi keturunan ketika ia dan istrinya sudah tua dan tidak mungkin lagi mendapatkan anak. Tetapi Abraham tetap percaya akan janji Allah, karena ia yakin bahwa Allah tidak mungkin berbohong. Allah selalu setia pada janjinya. Bahkan ketika Abraham sudah mempunyai anak, yaitu Ishak, dia dicobai Allah untuk mengorbankan anaknya itu. Dan menariknya, Abraham rela melaksanakan, walaupun kepadanya telah dikatakan
keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Kalau dikorbankan mati, maka habislah keturunan Abraham. Tetapi dia hanya dicobai dan Abraham taat melaksanakan. Jadi iman Abraham memang luar biasa yang dia tunjukkan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada perintah Allah. Karena itu pantas Abraham disebut sebagai bapa kaum beriman. Lalu dalam Injil, Yesus menemukan sikap beriman itu pada hamba-hamba yang senantiasa siap sedia dengan pinggang tetap berikat dan lampu tetap menyala menantikan tuannya yang pulang dari pesta perkawinan. Dalam hal ini beriman berarti menaruh kepercayaan atau menyerahkan diri kepada janji tuannya yang akan kembali pada setiap saat. Kesiapsediaan yang penuh iman itu dipertentangkan dengan sikap para hamba yang oleh karena tidak percaya bahwa Tuhannya datang, akhirnya tidak menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan tuannya. Para hamba terakhir ini menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diberikan oleh tuannya. Mereka lupa bahwa mereka telah diserai tanggung jawab untuk menunggu kedatangan tuannya. Pada akhirnya mereka juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena mereka tidak percaya pada tuannya yang akan kembali pada setiap saat. Maka yang beriman, hamba-hamba yang percaya, akan memperoleh kebahagiaan. Sedangkan hamba-hamba yang tidak percaya, mereka yang tidak setia, akan mengalami kebinasaan. Itulah antara lain yang dikatakan oleh kitab kebijaksanaan dalam bacaan pertama. Keselamatan bagi yang percaya kepada Allah, sedangkan kebinasaan bagi yang fasik, yang tidak percaya kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi saya mau katakan, beriman berarti menyerahkan diri kepada Allah, sekalipun secara manusiawi kita tidak mempunyai alasan untuk percaya. Kita hendaknya belajar dari Abraham bapa kita dalam iman. Ketika Allah memanggilnya, dia rela meninggalkan keluarga besarnya, orang-orang yang dia kasihi, dan pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui dengan pasti. Satu-satu andalannya adalah Allah sendiri, yang menggantungkan hidupnya secara total kepada Allah. Dia bersandar mengandalkan Allah. Demikian juga halnya dengan tokoh Maria dalam perjanjian baru. Hari ini kita memberkati buah Maria dan patung Bunda Maria diangkat ke surga, karena Maria adalah tokoh iman juga. Ketika Allah memanggilnya untuk menjadi Bunda Allah, dia tidak memiliki alasan manusiawi untuk tidak percaya pada janji Allah itu. Sebaliknya dia percaya bahwa janji Allah itu akan terlaksana, karena Allah sendirilah yang menyatakannya. Imannya itu diungkapkan melalui pernyataan yang terkenal, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Fiat voluntas tua, moto dari Bapak Uskup pendahulu saya itu, adalah bukti atau contoh yang ditunjukkan oleh Maria. Beriman bukan terutama percaya pada sejumlah rumusan atau formula
mengenai Allah yang sering kita hafal luar kepala formula-formula itu, melainkan iman itu bersedia untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada kemurahan Allah. Maka pertanyaan untuk kita semua, apakah kita sudah memiliki iman yang demikian? Saya kira pertanyaan ini perlu kita jawab secara pribadi. Apakah kita sudah memiliki iman yang demikian, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah, bukan kepada yang lain-lain? Rekan-rekan iman, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena paroki Santo Paulus Kulibur dan Gua Maria telah selesai dikerjakan, direnovasi, dan pada hari ini telah diberkati Gua Maria, dan sebentar lagi gereja akan diberkati. Kita mengucap syukur sekaligus berdoa memohon kepada Tuhan semoga gereja yang diberkati ini bersama Gua Marianya membawa berkat berlimpah bagi seluruh umat di paroki Santo Paulus Kulibur. Semoga seluruh umat di paroki Kulibur dan kita semua yang hadir di sini memiliki iman yang tangguh dan tahan uji seperti Abraham dan seperti Bunda Maria. Karena kita selalu menyerahkan diri kepada kemurahan Allah dalam berbagai situasi hidup, terutama dalam situasi hidup yang sulit dan penuh tantangan. Dan kalau kita memiliki iman yang tangguh, tentu saja kita akan setia dan taat kepada Allah dan hukum-hukum. Dan kalau kita memiliki iman yang tangguh, kita juga akan melaksanakan segala tugas perutusan kita sebagai murid-murid Kristus dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab. Kiranya kita semua selalu berdoa, Tuhan, tambahkanlah selalu iman kami. Amin.